Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan penilaian akhir semester 1 muatan PPKN Bupena Jilid 6B halaman 186. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan PPKN KD 3.1 nomor 1. Berikut termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Mengembangkan sikap tenggang rasa. C. Tidak memaksakan kehendak orang lain. D. Menghormati hak-hak orang lain. Kita lihat untuk semua pilihannya. Yang A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sila pertama. B. Mengembangkan sikap tenggang rasa itu sila kedua. C. Tidak memaksakan kehendak orang lain itu sila keempat. D. Menghormati hak orang lain sila kelima. Berarti yang sesuai soalnya jawabannya adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2. Kegiatan berikut merupakan penerapan sila kedua Pancasila adalah: A. Berdoa sebelum belajar di kelas. B. Menghadiri kegiatan pemilihan ketua kelas. C. Bakti sosial kepada korban bencana alam. D. Menabung sebagian uang jajan ke celengan. Oke, kita lihat semua pilihannya. Untuk A. Berdoa sebelum belajar di kelas, berarti sila pertama. B. Menghadiri kegiatan pemilihan ketua kelas, berarti sila keempat. C. Bakti sosial kepada korban bencana alam, sila kedua. D. Menabung sebagian uang jajan ke celengan, itu sila kelima. Berarti yang sesuai soalnya sila kedua, berarti yang C. Bakti sosial kepada korban bencana alam. Nomor 3. Memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam merupakan penerapan Pancasila sila titik-titik. Jawabannya adalah ketiga. Pancasila sila ketiga memiliki nilai cinta tanah air. Salah satu contoh penerapannya yaitu bangga terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Nomor 4. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Tuliskan contoh kegiatannya. Jawabannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Kemudian untuk contoh kegiatannya antara lain: menghadiri kegiatan pemilihan ketua kelas, diskusi kelas bersama teman sekelompok, musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Nomor 5. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Tuliskan contoh kegiatannya. Jawabannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain: bekerja keras, menjunjung tinggi keadilan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian contoh kegiatannya antara lain: bersikap adil, bergotong royong demi kepentingan bersama, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Muatan PPKN KD 3.2 nomor 6. Dedi memperhatikan lampu yang menyala di kamar tidurnya. Saat itu keadaan kamar Dedi cukup terang oleh masuknya sinar matahari melalui jendela. Kewajiban yang harus Dedi lakukan adalah
A. Mematikan lampu dengan cara menekan saklarnya. B. Menutup jendela agar lampu tetap menyala. C. Membiarkan lampu tetap menyala. D. Menyalakan lampu tambahan. Jawabannya adalah A. Mematikan lampu dengan cara menekan saklarnya. Salah satu kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik dapat dilakukan dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan atau ketika ruangan sudah cukup cahaya. Nomor 7. Hak siswa saat belajar di kelas adalah titik-titik. Jawabannya, memperoleh pengajaran dari guru, belajar dengan nyaman di kelas. Nomor 8. Komang memiliki hak menggunakan sepeda saat pergi ke sekolah. Kewajiban yang harus dilakukan Komang agar dapat mengendarai sepeda dengan aman adalah titik-titik. Jawabannya, memakai helm untuk bersepeda. Berhati-hati ketika mengendarai sepeda. Mengendarai sepeda di sebelah kiri jalan. Nomor 9. Jonas ingin bermain sepak bola bersama teman-temannya. A. Apa hak Jonas? B. Apa akibat jika Jonas menggunakan haknya tidak bertanggung jawab? Jawabannya, hak Jonas dapat bermain dengan rasa aman dan senang. Akibat jika Jonas menggunakan haknya tidak bertanggung jawab adalah Jonas akan lupa waktu. Dia keasikan bermain sepak bola bersama teman-temannya dan berlebihan dalam bermain, sehingga meninggalkan kegiatan lainnya yang harus ia kerjakan, seperti belajar, membantu orang tua, dan lainnya. Nomor 10. Benny melihat buku di atas meja belajarnya berantakan. A. Apa kewajiban Benny? B. Apa manfaat jika Benny melaksanakan kewajiban tersebut? C. Apa akibat jika Benny tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Jawabannya, untuk A, kewajiban Benny adalah merapikan buku-bukunya yang berada di atas meja belajarnya. B. Manfaatnya, meja belajarnya terlihat bersih dan rapi serta nyaman digunakan. C. Akibat jika Benny tidak melaksanakan kewajibannya, meja belajarnya berantakan, tidak bersih dan rapi, serta membuat tidak nyaman dan tidak bisa berkonsentrasi saat belajar. Muatan PPKN KD 3.3. Nomor 11. Kain batik merupakan salah satu barang buatan negeri. Manfaat menggunakan barang tersebut adalah A. Memupuk rasa cinta tanah air. B. Memajukan industri milik luar negeri. C. Melestarikan barang dari luar negeri. D. Membantu mematenkan barang dari luar negeri. Kita lihat materinya. Manfaat menggunakan barang buatan negeri antara lain memupuk rasa cinta tanah air, memajukan industri dan produsen dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Jadi yang sesuai adalah A. Memupuk rasa cinta tanah air. Nomor 12. Jika beras hasil produksi dalam negeri meningkat peminatnya, maka dapat meningkatkan kesejahteraan titik-titik. Jawabannya, petani dalam negeri. Nomor 13. Manfaat bersikap jujur saat bersaing dalam berdagang adalah titik-titik. Jawabannya, membuat pelanggan percaya terhadap usaha kita, meningkatkan keberhasilan dalam penjualan, menjaga hubungan antar pedagang tetap rukun dan harmonis. Nomor 14. Tuliskan 5 benda-benda milikmu yang merupakan barang buatan dalam negeri. Jawabannya, baju batik, kaos, tas, sajadah, topi, sepatu, meja, kursi, dan lemari. Nomor 15. Apa manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri? Jawabannya, memupuk rasa cinta tanah air, memajukan industri dan produsen dalam negeri,
meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Muatan PPKN KD 3.4 nomor 16. Berikut kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan di sekolah adalah: A. Berdoa sebelum makan, B. Menggunakan seragam sesuai jadwal, C. Mengerjakan PR saat jam belajar di kelas, D. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Jawabannya adalah B. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Dengan menggunakan seragam, maka semua siswa akan sama meskipun berbeda latar belakangnya, sehingga menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nomor 17. Sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan dinamakan titik-titik. Jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok meskipun terdapat perbedaan agama, ras, suku, budaya, atau perbedaan lainnya. Nomor 18. Makna peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah titik-titik. Jawabannya, segala sesuatu akan berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong. Nomor 19. Tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap rela berkorban. Jawabannya adalah membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman, ikut kegiatan siskampling walaupun tidak dibayar, mengambil sampah yang berserakan dan membuangnya di tempat sampah, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang yang membutuhkan, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Nomor 20. Suatu hari kelompok Dedi mendapat giliran untuk piket kelas. Saat itu Jonas sebagai bagian dari kelompok Dedi sedang bermalas-malasan. Apa akibat sikap Jonas terhadap kelompok? Jawabannya, pekerjaan piket kelas tidak maksimal karena tugas Jonas tidak dikerjakan. Kelompoknya menjadi kurang semangat dalam melaksanakan piket kelas. Kelompoknya akan menegur dan memarahi Jonas karena tidak bertanggung jawab dan bermalas-malasan. Pekerjaan piket kelas kelompoknya akan menjadi lama selesainya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan bila ada masukan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.